Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana teman-teman? Kita lagi ada di Lafon 2. Ini adalah rumah konsep double decker nih teman-teman. Jadi di bagian bawahnya itu adalah tempat untuk naruh mobil. Habis itu kita bisa naik, nanti di depannya itu ada tempat buat jalan pedestrian gitu yang bisa dipakai juga untuk jadi komunal area. Seru banget ya. Oh iya, gue mau ngingetin jangan lupa sekarang ini lagi gila banget COVID ya. Jadi kita kemana-mana harus pakai masker double. Nah, kalau buat Bang Doi nih, selain dia masker double, dia sekarang udah parno banget. Dia pakai face shield. Jadi menurut gue pada akhirnya itu COVID itu harus dilawan dengan keparnoan, ya nggak? Dan konsistensi. Ya, kayak gini nih. Oh ya, hari ini juga spesial teman-teman. Kenapa? Hari ini kita mesti nyanyiin lagu Happy Birthday buat Bang Bewok. Nah, Happy Birthday Bewok. Ulang tahun keberapa, bro? Karena dia baru ulang tahun ke 25. 25, ya nggak? Saking groginya dia hari ini pakai baju merah sama biru, nggak pas banget ya. Hari ini dia ulang tahun yang ke-37 teman-teman. Wih, boleh lah ya. Yuk, sekarang kita bahas rumahnya teman-teman. Ini adalah bagian bawah dari rumah ini. Ini masih bisa untuk taruh 2 mobil nih teman-teman. Apalagi di sini masih ada satu tempat untuk jalan. Dan ini tuh sebenarnya kalau dipaksa-paksain masih muat untuk beberapa motor nih teman-teman. Begitu masuk, di bagian sini pun juga masih ada jendelanya nih teman-teman. Jendelanya ini gunain French door. Dan ini gue suka banget aluminiumnya. Satu, karena dia warnanya hitam. Dan nomor 2, dia pakai pilihan aluminiumnya itu adalah yang begini nih. Dia ada edge-nya ya. Jadi dia nggak benar-benar kotak gitu. Ngebikin si aluminium ini tidak terlihat kaku. Apalagi di sini ditambahin sama dia variasi-variasi yang tinggal ditempel ke kaca aja. Di bagian sininya dikasih profil. Jadi ini seperti arsitraf ya. Kalau bahasa gue topi-topian. Di bagian sininya itu ada satu gudang kecil teman-teman. Sesuai sama rumahnya, dia juga gunain profil-profil kayak gini supaya kesannya tetap klasiknya dapet. Yuk, sekarang kita mau ngelihat bagian bawah dari rumah ini. Habis itu kita naik ke atas ya. Teman-teman bisa lihat, begitu masuk udah ada foyernya sedikit-sedikit, makanya bisa dikasih meja yang bentuknya antik banget begini. Supaya dari bagian bawah aja udah berkesan mewah nih teman-teman. Habis itu di bagian sini teman-teman bisa lihat ini udah di finishing sama dia di sini setengah tembok. Kalau zaman dulu tuh di rumah-rumah tropis itu selalu ada yang setengah tembok gini. Tapi sebenarnya kalau dimasukin ke dalam satu rumah, ini juga bisa ngebikin si rumah itu kelihatan lebih klasik ya. Oke, di bagian dari sini itu kita langsung ketemu sama satu kamar tidur asisten rumah tangga yang memanfaatkan bagian bawah tangga nih. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga karena ternyata di bagian sininya itu pas banget untuk jadi satu tempat tidur tanpa mengganggu aktivitas yang lain. Jadi maksudnya kita tuh masih bisa jalan dengan enak. Dan di bagian bawahnya itu masih bisa difungsiin sebagai tempat buat naruh lemari-lemari untuk pakaian asisten rumah tangga kita. Nah, di sebelah sininya ini ada satu kamar mandi asisten rumah tangganya. Simple aja, cuman ada satu kloset dan kerannya di sini. Akan lebih baik lagi kalau misalnya di sini tuh ada showernya nih teman-teman. Sekarang itu shower itu adalah salah satu teknologi sederhana yang ngebikin kita itu hemat sama air dibandingin kita mandi pakai gayung. Tapi gue suka di sini Tokopedia nyala melulu, bro. Maklum ya. Namanya juga lagi pandemi, semua belinya online. Gue hari ini, karena temen gue ulang tahun, gue spesial mau bikinin dia barbecue. Gue bikinin dia wagyu, gue beli di Tokopedia, ya kan? Gue beli arangnya di Tokopedia juga. Sama temen gue nih agak doyan minum, ya kan? Jadi kita kemarin juga beli wine juga dari Tokopedia. Tapi wine yang gue beli bro, wine asli lokal Indonesia, Sababai. Local pride ya? Kita harus local pride. Ini zaman susah teman-teman, jadi kita harus apa? Harus bangga dan beli produk lokal. Bener nggak? Jadi lo nih hari mau mabuk ya, Bos? Mau minum sama kalian aja. Oh, nggak mau mabuk nggak? Kita beli 2 botol, satu buat lo, satu gue bagi 2, ya kan? Maklum, yang paling tua minumnya paling banyak. Ya kita masuk ke sini teman-teman. Ternyata di bagian sini itu masih ada satu taman nih. Nah, fungsi taman ini kecil ini, itu satu adalah di bagian sininya ada jendela. Jadi ngebikin bagian si garasi itu tadi masih kebagian cahaya. Karena di sini masih ada satu void yang nanti akan berguna, teman-teman bisa lihat di sini. Di situ tuh adalah semua peletakan jendela-jendelanya teman-teman. Jadi jendela rumah ini itu semua nanti ada di sini.
Dan kalau lihat di sebelah sininya ada tempat untuk jendela-jendela zigzag di kamar mandi. Nah, untuk material di bawah ini teman-teman bisa lihat ini dia gunain conwood. Nah, conwood itu ketika ditaruh di posisi kayak gini, kayu aslinya tuh kelihatan banget ya. Padahal ini bukan kayu asli beneran, tapi berbahan dasar dari semen nih teman-teman. Nah, mesin cucinya itu diletakinnya bagus teman-teman. Karena di bagian sini itu kan langsung los nih. Jadi bagian sini ini nggak akan kena tampias dari air, makanya diletakin di ujung sini nih. Dan ada yang lucu nih Doi. Bro, ada yang lucu bro, baca bro. You wear it, you wash it, check your pockets, separate lights and darks. Finders, keepers, street stains before washing, wash, dry, hold, repeat, have loads of fun. Nah, ini nih. Laundry today or naked tomorrow. Nah, kalau gue mendingan Gue nggak ngerti man. laundry today or naked tomorrow. Nah, kalau dia sih sengaja, udah sayang nggak usah nyuci baju sayang ya kan, biar besok. Iya. Yeah. Ya, sekarang kita mau naik ke lantai berikutnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah satu homogeneous style. Warnanya itu putih, tapi di sini tuh ada lambang marmer ya. Nah, kalau teman-teman beli produk yang kayak gini, ini biasanya ada juga yang motif White Carrara. Jangan lupa, kadang-kadang di kotaknya itu ada cara pemasangannya, supaya nggak tiling. Nah, kalau misalnya kita bentuk kayak itu sembarangan aja, dia dilihatnya juga nggak enak, teman-teman. Jadi, ikutin cara paduan pemasangannya. Yuk, sekarang kita mau naik ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat, ini dia gunain conwood lagi. Jadi, conwood itu, teman-teman, itu banyak variasinya. Ada yang polos-polos aja, ada juga yang udah dikasih garis-garis tali air kayak gini nih, teman-teman. Nah, jadi tergantung selera kita, dia pilihannya pun juga sudah banyak. Nah, supaya menghemat budget, kita bisa gunain si homogeneous style itu sebagai bagian yang berdiri dari tangga ini nih, teman-teman. Di bagian sininya dia gunain kayu untuk jadi plainnya. Oke, menarik juga. Dan di sini masih ada variasi warna biru tua. Agak nggak nyambung sih, ini agak dipaksain. Jadi kalau menurut gue, daripada dia pakai biru tua begini, lebih bagus ini pakai wallpaper yang sama. Tapi kalau mau kelihatan beda, pakai wallpaper yang kayak gini, cuman mungkin lebih gelap sedikit. Railingnya lucu ya. Ini harus tempered, teman-teman. Tempered itu sekali kita salah ngitung, nggak akan bisa dipakai lagi. Itu kejadian. Jadi di workshop gue tuh banyak tempered yang akhirnya kadang-kadang suka salah hitung juga, ngebikin akhirnya nggak bisa dipakai lagi karena tempered itu nggak bisa dipotong. Kalau dipotong dia akan pecah langsung kayak kaca mobil gitu. Makanya harus bener-bener dibikin male dulu pakai triplek, baru datang ke toko kacanya, habis itu minta dibikinin bentuknya persis seperti itu. Ini masih dikasih multiplex yang di finish melamik nih, teman-teman. Bagus ya. Ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang kepengen railingnya itu ringan. Kenapa ringan? Karena nggak banyak besi-besi yang ngalangin pandangan kita. Jadi kesannya tuh benar-benar terang. Kita udah ada di lantai berikutnya nih, teman-teman. Kalau yang di bagian bawah tadi adalah garasi, yang di bagian sini kita langsung ketemu satu tempat yang konsepnya itu open space, teman-teman. Di sini ada satu meja makannya. Meja makannya itu teman-teman bisa lihat di atasnya itu ada satu lampu yang bentuknya bulat-bulat, tapi bentuknya itu mengotak begitu, teman-teman, mengikuti dari meja ini. Dan meja ini cukup panjang, jadi ini bisa dipakai buat 6 orang. Selalu gue ingetin kalau kita mau beli satu kursi itu harus dirasain dulu. Dan ini tuh bener-bener nyaman banget nih, teman-teman. Cuman ini ada kesalahan ya, karena ini meja ini kurang center sama si lampu ini nih. Jadi dia mesti agak digeser ke sini sedikit. Dan akhirnya nanti juga nggak nutupin jendela yang ada di sampingnya. Sekarang kita mau ke bagian sini. Di bagian sini ini adalah ruang tamunya nih, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di bagian situ tadi adalah tangga dan ini adalah ruang tamunya. Ruang tamunya cukup enak juga karena di sini sofanya itu ukurannya bener-bener dihitung pas banget. Cuman sayangnya gini, ini tuh ada dindingnya. Di bagian sini juga dia ada dindingnya nih. Nah, ini akan lebih baik kalau misalnya sofanya itu bener-bener ngepas. Untuk kasus-kasus yang kita punya jendela 2 kayak begini, dan ini cocok banget untuk sofa, bisa kita bikin sofanya itu custom, jadi ukurannya itu bener-bener sama persis sama si tembok yang ada di belakang rumah kita. Bagian sininya, meja TV-nya sederhana aja, TV-nya model digantung. Dan di sini supaya nimbulin suasana klasiknya, ini tuh gunain triplek, habis itu dikasih profil, habis itu di finish duko nih, teman-teman. Dan kalau teman-teman naksir sama ininya, polanya, teman-teman bisa pause video ini, habis itu tunjukin ke desainer teman-teman untuk bikinin seperti ini nih. Dan ini gue suka banget ngeletakin si lampunya itu bener-bener pas banget di tengah. Karena kalau kita mau main klasik itu semuanya kiri, kanan, atas, bawah itu kalau bisa bener-bener simetris, teman-teman. Jadi kelihatannya bener-bener enak nih. Kalau kita bikin interior rumah kita tuh agak klasik, kita mesti cari jam yang juga bentuknya agak klasik-klasik kayak gini.
Sama juga seperti lampu yang ada di sini nih, bentuknya klasik-klasik kayak gitu. Sekarang kita ngomongin plafonnya sedikit teman-teman. Ini plafonnya itu upceiling. Kenapa gue bilang upceiling? Karena dia mayoritas itu sebenarnya plafonnya yang di sebelah sini. Yang ini dia up ke atas. Nah habis itu di pinggirannya itu dikasih profil lagi nih kayak gini. Fungsinya itu adalah untuk nutupin mesin-mesin dari si korden-korden ini nih. Dan itu bentuknya bagus banget nih kalau teman-teman bisa lihat nih. Ini dia ngepas banget cuman untuk si korden ini. Dan sebelah sininya tuh nggak dikasih apa-apa. Tapi di sini tuh ditaruh satu AC. Nah, sekarang teman-teman dari ruang tamu ini ruang makannya. Ada apa di sini? Ternyata di sini ada dapurnya, teman-teman. Dapurnya enak banget karena di sini tuh ada satu penutupnya. Ini gue pernah bikin rumah kayak gini, Doi. Jadi dulu ada request orang bule yang punya di The Green BSD. Jadi dia tuh minta ditutup kayak gini supaya kalau dia lagi masak tuh nggak bauin ke sini. Karena dia pengen ruangannya tuh semua full AC. Kalau ada exhaust fan, no? Tapi kurang kalau misalnya di sini ditutup gitu kan privacy juga enak. Jadi kalau kita punya istri segala macam berisik, masak segala macam nggak akan ganggu yang punya aktivitas di sini. Dapurnya keren sih. Dapurnya itu gunain marmer white Carrara, teman-teman. Bagus banget dan ini tuh di finishing terus nih. Jadi di sini dikasih, di sini dikasih juga. Jadi benar-benar detail dan ini dia pakai sinknya itu Modena. Udah ada peredamnya bagus, keren banget ya. Ini mereknya Grohe. Oke, kalau teman-teman mau bikin satu furniture yang motifnya klasik-klasik kayak gini, jangan lupa dia harus ada profil-profil ya. Dan profil-profil ini tuh nggak bisa dilapis HPL. Jadi kalau kita mau bikin kitchen modelnya klasik, harus siapin uang lebih. Karena dia harus di finishing Duco. Dan Duco itu finishingnya lebih mahal dibandingin HPL. Kalau misalnya kita triplek, tinggal dikasih lem kuning doang, kita tempel HPL, selesai. Cuman kalau kita mau bikin kayak gini, prosesnya panjang teman-teman. Multipleknya harus bener-bener diamplas, habis itu didempul lagi, diamplas lagi, didempul lagi, baru bisa dicat, habis dicat mesti diamplas lagi. Itulah yang ngebedain kenapa si finishing Duco itu mahal. Kalau kita mau bikin satu dapur yang elegan itu, jangan terlalu banyak warna nih teman-teman. Kayak gini teman-teman bisa lihat nih warnanya kan abu-abu muda, habis itu nih abu-abu yang lebih muda lagi. Dan di sini tuh bukannya pakai material yang lain, tapi disamain sama si top table ya. Ngebikin dapur ini tuh bener-bener kelihatan clean banget. Dan di sini dikasih lampu untuk ambience ketika kita lagi masak. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, kita bisa bikin makanan lebih enak, kayak nggak deh? Jadi bini lo udah dibikinin dapur kayak gitu, masaknya jadi lebih enak gak? Enak, man. Cuma kalau zaman sekarang kayaknya enakan pakai GoFood, man. Nah kalau gitu berarti nggak usah pakai kitchen set dong. Tapi udah terlanjur bikin. Di sini ada satu microwave dan di sini ada si ovennya nih. Nah teman-teman, kalau misalnya sekarang kita kepengen bikin microwave yang simple itu tinggal bikin kotakan, masukin aja ke dalam begitu kan, selesai. Tapi kalau bener-bener mau fit in begini, ini kita bisa beli frame-nya lagi supaya bener-bener bisa fit in sama si ovennya. Jadi kayak oven ini dia kan 60 cm, ngebikin di sini juga jadi 60 cm. Jadi supaya kita bisa kelihatan built-in itu bisa nambah beli frame-nya lagi. Nah, sekarang dari dapur kita mau menuju ke bagian sini nih, teman-teman. Di bagian sini itu ada satu kamar mandinya. Gunain Toto semuanya. Dan yang gue bilang tadi, semua kamar mandi di sini itu punya jendela zigzag kayak gini. Nah, ini ada yang lucu di sini karena ini adalah struktur. Di sini ada cebokan begini nih, teman-teman. Nah, itu dimanfaatin sama desainer interiornya untuk bikin satu lemari di atas wastafel kayak gini. Ini agak antik juga karena di bagian bawahnya ini ternyata bisa juga ya untuk ngebedain. Jadi ini kan area ini adalah area untuk wastafel. Ini otomatis ngebikin kita jalan ke arah wastafel dengan adanya si keramik homogeneous style warna hitam nih teman-teman. Dan ini tuh kotak begini tuh hitam. Bagus ya. Jadi bisa ngebikin kamar mandi kita lebih bervariasi. Nah sekarang kita masuk ke sini. Di bagian bawah ini ada satu kamar tidur yang ukurannya pas banget ya. Ini 3x3 nih kayaknya. Tapi cara ngesetnya bagus nih teman-teman. Banyak yang bingung kalau misalnya kita mau bikin layout buat satu kamar tidur nih teman-teman. Apalagi kalau kita punya jendela besar kayak gini. Jendela besar ini kan manfaatnya untuk ngebikin banyak cahaya matahari yang masuk ke dalam kamar ini. Tapi habis itu kita kebingungan. Karena kenapa? Karena di sini biasanya kita pakai buat naruh lemari. Cuma yang terjadi itu katanya menyalahi Feng Shui. Jadi kalau kita ngelihat kamar tidur ini tuh bener-bener enak banget layoutnya. Dia bisa kasih satu lemari di sini, masih dapat bedside table di situ, dan nggak kelihatan sempit karena di bagian situnya masih ada
kacanya nih teman-teman. Sekarang dari kamar, dari tadi pasti teman-teman pengen tahu kan bentuk rumahnya tuh kayak apa sih? Yuk sekarang kita keluar dulu yuk. Kita lihat komunal areanya sama pedestriannya. Nah, karena konsep rumah ini double decker, teman-teman bisa lihat di bagian bawah itulah yang tadi kita taruh mobil kita tuh. Jadi di situ adalah si garasi mobilnya. Nah, di bagian atasnya itu adalah seperti ini teman-teman. Jadi bisa ditaruhin kayak gini-gini nih. Jadi bayangin kalau misalnya teman-teman punya anak kecil dan tetangga teman-teman punya anak kecil, mereka bisa main di sini tanpa khawatir adanya mobil-mobil yang lewat-lewat ganggu ketika mereka lagi main. Nah, kalau untuk fasad bangunannya teman-teman bisa lihat, bentuknya menarik ya. Supaya bentuknya lebih menarik lagi, teman-teman bisa lihat di railingnya. Bukan sederhana-sederhana aja, tapi dikasih bulat-bulat kayak gitu teman-teman. Ngebikin bentuknya itu jadi lebih cantik lagi. Sedikit tips kalau teman-teman tuh punya pucuk merah nih. Pucuk merah itu harus sering banget dipotong supaya pucuknya keluar merah kayak gini dan menjadi kecil nih daun-daunnya. Bagus ya jadinya. Yuk sekarang kita mau naik ke lantai berikutnya. Teman-teman pasti udah penasaran sama bagian atasnya. Cuma ada yang aneh doi. Apa tuh? Ada jendela. Jendelanya jendela hidup. Ini gue nih doi, tinggi gue 185. Nyampe ya? Gue buka aja susah banget doi, hampir mau jatuh, gue takut. Nah di lantai paling atas ini ternyata ada 3 kamar. Jadi di bawah itu tadi ada 1 kamar. Jadi rumah ini tuh memiliki 4 kamar. Itu istimewa banget sih untuk rumah zaman sekarang. Nah begitu masuk kita ketemu satu lorong gini yang bentuknya L. Kita masuk dulu ke sini ya. Sederhana aja, di bagian sininya sama kayak tadi, gunain duko yang ada profilnya, dan di sini juga dia semuanya itu bahannya duko nih teman-teman. Untuk ke kamar tidurnya itu di sini masih dikasih tatami nih, jadi ada panggungnya sedikit. Nah nih doi, katanya kan orang tua nggak boleh memaksakan kehendak buat cita-cita anaknya, bener nggak? Tapi kayak kita nih, ya kan, bidang kerjanya di konstruksi ya. Pasti lo berharap anak lo juga nerusin usaha lo, bener nggak? Ya kan? Caranya kayak gini, lo beliin nih mainan-mainan konstruksi gini. Jadi dari kecil anak lo mau nggak mau suka sama konstruksi, bener nggak? Jadinya kayak gue dong, Man. Iya jadinya kayak lo, bapak lo arsitek kan, ibu lo desainer interior, ya kan? Makanya akhirnya karena lo dibawa ke proyek mulu, lo jadinya suka jadi arsitek tanpa ada paksaan, bener nggak? Bener. Nah gitu, bener caranya gitu doi. Kalau emak gue landscape doi, jadi gue suka banget tanaman. Ya, Gitu, jadi mau nggak mau suka sama tanaman, bener nggak? Bener. Tanpa dipaksa. Nah, sebelah sini, begitu kita maju lagi ke sini, itu ada 1 kamar mandi nih, teman-teman. Kamar mandinya itu yang digunain untuk anak-anaknya. Dan ini seru banget. Kenapa? Karena teman-teman pasti nggak ngeliat deh. Kayak los-los aja, nggak ada showernya. Ternyata showernya ngumpet di sini nih. Wih, keren sih. Layoutnya gue suka sih rumah ini. Tempat-tempat yang fungsional kayak gini, tapi ngebikin kita punya perasaan ruang yang berbeda. Keren nggak bahasa gue deh, perasaan ruang? Jadi lo mau merasakan apa di dalam kamar mandi emang? Nggak, jadi kalau dulu lo yang ada profesor di kampus, kamu tuh kalau ngedesain harus ngerasain ruangnya, kamu harus punya perasaan ruangnya, gitu ya. Contoh nih, dia bilang kayak gini, teman-teman takut nggak kalau misalnya di dalam lift? Karena kan kecil tuh, ya kan, space-nya kecil kan, perasaan ruang lo takut gitu. Nah, lo mesti punya perasaan ruang yang bikin orang happy, baru rumah lo berhasil, gitu katanya deh. Makanya dikasih banyak cermin ya? Di dalam lift. Makanya di dalam cermin dikasih dalam lift. Gue pikir kenapa di kamar gue banyak cermin. Itu karena perasaan ruang juga deh. Iya nggak? Perasaan ruangnya bikin lo lebih semangat untuk melakukan aktivitas di dalam kamar tidur. Lu nggak bener lo deh. Dari kamar mandi sini kita ada 2 ruangan lagi. Ruangan yang ini dia sederhana aja, semuanya pakai finishing duko. Cuman ya itu dia, kalau bikin bedside table yang jenisnya adalah klasik, jangan lupa nih dikasih tambah-tambahan kayak gini nih. Walaupun klasik modern itu tetap sederhana, tapi sedikit ribet harus dilakukan supaya dia tetap kelihatan klasik nih, seperti kayak gini. Kenapa kamar anak perempuannya itu di depannya ada balkonnya, tapi balkonnya nggak bisa diakses? Nah, itu jawabannya adalah kenapa deh? Karena di kamar tidur utamanya ini, lo tau nggak rahasianya doi? Ternyata kamar tidur utama ini tuh punya balkon. Dan ini bisa dicontek nih, karena kita sama-sama punya anak perempuan, bener nggak? Nah, jadi kamar balkon ini adalah spesial untuk orang tuanya, ya kan? Tapi lu bisa ngintip anak perempuan lu lagi ngapain nih, ya kan? Bawa-bawa teman-teman sembarangan nggak boleh. Jadi kelihatan dari sini nih, ya nggak? Nih boleh juga nih, bener kan? Iya. Kalau ada yang manjat ketahuan. Jadi
arsitektural itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Bener nggak deh? Iya. Oke teman-teman, ini adalah kamar tidur utamanya. Sederhana aja, sama aja, semuanya masih pakai bentuk klasik-klasik. Walaupun di bagian sininya itu nggak dikasih profil-profil, tapi tetap dipilihin handle itu yang bentuknya adalah klasik. Dan kalau kita mau pakai kaca, kacanya itu harus di bevel nih teman-teman. Supaya nggak polos-polos aja. Yang gue suka dari sini, highlightnya adalah vinilnya ini warnanya itu bener-bener bagus banget. Karena ini gelap banget, tua. Dan cocok banget dikombinasi sama putih ini. Jadi ngebikin dia itu kelihatan mahal. Sekarang kita menuju ke sini, tempat untuk berias. Cuma sayang wardrobe-nya agak terlalu kecil ya. Iya. Mestinya bisa dibikin lebih lebar lagi. Caranya adalah dengan gini nih. Nah, di bagian sininya itu, ini bisa dilebarin sedikit. Bisa jadi satu lemari lagi. Dan ini juga sebenarnya masih boros di bagian sini teman-teman. Karena ini sebenarnya bedside table ini itu masih bisa jalan ke sini, dia masih bisa ke sini. Jadi ngebikin si tembok partisi ini tuh bisa geser lagi, ngebikin si lemari ini lebih besar lagi. Dan nomor 2, di atasnya itu mendingan di full aja untuk barang-barang yang jarang kita pakai. Tapi yang menarik adalah di bagian sininya. Supaya lebih keren lagi, di bagian sininya itu dikasih hitam-hitam gini nih. Tulis ya? Dikasih list nih, jadi nggak standar-standar aja. Centil lah, jadi itulah bahasa sederhananya. Jadi nggak polos-polos aja, tapi kita pikirin nih bagian ini. Nah ini harus bersinergi sama desainer interior teman-teman. Dan ini ada 2 wastafel, nah ini seru banget sih. Jadi ini buat yang suaminya, ini buat istrinya. Jadi nggak rebutan ketika lagi mau berangkat kerja. Bisa balapan teman gosok gigi. Bisa balapan gosok gigi, bener. Bener juga loh. Kalau balapan biasanya bisa ada hadiahnya doy. Iya ada hadiahnya. Hadiah di tempat tidur ada. Sekarang kita udah sama Pak Iki dari Lavon 2 nih teman-teman. Kita mau nanya-nanya sama dia. Cuman teman-teman bisa lihat nih jarak kita udah jauh banget. Karena sekarang COVID itu lagi gila banget teman-teman. Jadi kita mesti harus jaga jarak banget. Habis itu lihat nih, kita udah pakai double masker. Pak Iki juga udah pakai double masker loh. Mudah-mudahan semuanya taat protokol jadi corona cepet hilang. Yuk kita nanya-nanya sama Pak Iki yuk. Pak Iki, kenapa sih orang itu harus beli di Lavon 2 ini? Karena Lavon 2 ini sangat cocok buat investasi ataupun untuk dihuni. Karena dia tuh sangat dekat sekali dengan mall dan dekat fasilitas-fasilitas lainnya seperti rumah sakit, perkantoran, dan kita juga akan ada CBD sendiri di dekat Lavon 2. Dan juga akses tol, itu nomor 1. Kita dari gerbang tol itu hanya 300 meter. Dan juga nanti kita akan ada progres itu namanya Simpang Susun Cikupa. Jadi keluar dari exit tol kita langsung ke kawasan Lavon. Kita juga akan ada LRT nantinya di sini. LRT kita sepanjang 87 km dari Cikarang sampai Balaraja. Jadi kalau misalnya kita beli sekarang di sini, ya bisa kebayang nih 10 tahun lagi harganya bisa tinggi banget ya. Tinggi banget. Sekarang kita mau nanya ke pertanyaan yang paling penting di acara kita, yaitu pasti masalah duitnya nih. Nah, kalau teman-teman mau beli rumah di sini, Pak Iki, itu harganya berapa sih? Abis itu cara bayarnya kayak gimana sih? Harganya itu sekarang hanya 1,8 M-an aja. DP-nya itu hanya 10% aja, Pak. Dan untuk konsumen juga nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita di sini proses KPR dulu. Jika bank approve, konsumen baru DP. Nah, jadi konsumen itu nggak ada kekhawatiran sedikit pun gitu. Banyak ketakutan teman-teman milenial juga kayak gitu tuh, ya kan? Udah seneng-seneng, taunya belum di-approve, ya kan? Uangnya ada yang hilang. Terakhir nih, untuk teman-teman milenial, kalau mereka umurnya kan masih muda, nyicil sampai 20 tahun, kira-kira cicilannya berapa sih, Pak? Cicilannya itu hanya 10 jutaan aja untuk kaum milenial. Berarti udah bisa punya rumah kayak gini, ada 4 kamar loh teman-teman, jadi itu bisa dipakai sampai lama banget lah. Karena fasilitasnya juga udah lengkap. Betul. Oke, makasih banyak ya Pak Iki ya. Oke, sama-sama Pak. Oke, sampai jumpa teman-teman di acara kita yang selanjutnya. Kalau Anda tertarik untuk mengunjungi show unit Lavon 2 ini, langsung hubungi marketing galeri kami ya.